harus kita kerjakan. Kita mengerjakan masa depan. Karena itu kerja apa saja boleh, asal halal. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Kerja yang halal, jangan yang haram. Yang halal. Dan Tuhan pasti memberkati. Amin. Saya ingat teman saya satu, saya ketemu dia di Kanada. Saya ketemu di Toronto, dia orang Toronto. Berikut saya ketemu di Calgary, tapi Vancouver. Saya ketemu di Vancouver juga. Itu untuk ketiga kali. Dia ini orang transmigrasi ke Lampung. Di Lampung, dia orang Jawa. Dia ikut persekutuan doa. Lalu dia mulai belajar kitab, belajar beriman ya. Kemudian ada orang yang bilang bahwa di Amerika juga bisa dapat pekerjaan daripada dokter dulu di Amerika waktu itu ya. Dia bilang bisa kan? Bisa. Saya mau ke Amerika. Berdoa saja supaya Tuhan buka jalan. Dia berdoa, akhirnya bisa bikin paspor, dapat visa Amerika. Visa Amerika kan susah terus. Dan dia berangkat ke Amerika. 3 bulan kemudian dia bisa beli rumah. Saya datang, dia bersaksi. Dia punya nama Abraham. Nomor WA-nya masih ada di saya. Kalau bilang tidak percaya, minta dari saya. Telepon dia, betul kah Pak? Gitu kan. Dia bersaksi ini semua. Saya ketemu dia lagi tahun berikut. Dia bilang, Pak, saya sudah punya perusahaan. Di sana perusahaan cleaning service. Lagi itu ada 2-3 gedung yang dia itu dikontrak untuk membersihkan gedung-gedung perkantoran. Saya ketemu untuk ketiga kalinya, dia bilang, Pak, saya kewalahan bekerja. Kenapa? Terlalu banyak yang minta saya untuk mengerjakan mereka punya gedung-gedung perkantoran. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Saya bilang sama dia, jangan kau tolak itu terima, kau angkat kau punya pengurus-pengurus staff toh, divisi ini, divisi ini, divisi ini, kau jadi bos. Kok begitu? Begitu. Coba saudara, masa depannya bro, dia jadi orang kenal. Saya yang keliling-kelilingnya tidak jadi orang apa-apa, saya kembali lagi pulang ke Indonesia. Tapi dia jadi orang kenal. Dia punya perusahaan. Tuhan yang merancang masa depan. Amin. Tapi masa depan harus dikerjakan. Amin. Amin. Jadi kita harus rajin, kita harus giat, jangan gampang putus asa. Amin. Amin. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Mari katakan bersama saya ya, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Memang masa depan Tuhan yang rancang, tapi saudara lihat ini, dikatakan tadi bahwa kita harus mengerjakan, kita harus bekerja. Dalam kita bekerja, kita harus mengandalkan Tuhan. Mari katakan bersama saya harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayatnya yang kelima bilang begini, saudara catat saja. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri ya. Ayat 7 bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita andalkan Tuhan pasti diberkati. Amin. Kau mau hebat seperti apapun juga, pintarkah, punya jabatan, kedudukan, kalau tidak andalkan Tuhan, tunggu waktu. Tunggu di tikungan. Kau jatuh di tikungan. Itu toh, Noldi. Tunggu di bok toh. Noldi ini orang Manado jadi punya istilah-istilah banyak toh. Jadi kita harus andalkan Tuhan. Siapa kita?
Orang hebat sekalipun bisa jungkel. Contoh aja coba kasus yang sekarang di Indonesia itu. Bagaimana saudara kita ini, yang orang percaya juga ini, bisa sampai masuk dalam situasi seperti itu. Dia orang hebat. Itu satu langkah lagi, dia bisa jadi kapolri. Sudah lihat, kalau kita tidak andalkan itu, berada pada posisi di atas, kita bisa kurang hati-hati dan terjebak sejak. Sebaliknya juga kalau kita ada di bawah, kita tidak kuat dan mengandalkan Tuhan serta sabar, kita juga harus tinggalkan Tuhan. Kita bilang, Tuhan ini dia ada atau tidak? Nah, begitu. Jadi harus andalkan Tuhan. Amin. Karena itu kita harus berdoa. Amin. Amin. Di dalam ayat 12 sampai 14 dari Yeremia 29 itu bilang begini. Coba baca saja. Itu tadi ada satu ibu yang baca cepat. Yeremia 29 ayat 12, 13, 14. Saya ulang, Pak. Yeremia 29 ayat 12, 13, 14. Jadi sambungan dari ayat 11 itu. Yeremia 29 ayat 12. Ya. Dan apabila kamu berseru dan datanglah untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, stop dulu. Kalau kita berseru datang pada Tuhan, kalau kita bilang apa? Tuhan Aku akan mendengarkan. mendengarkan kamu. Kalau kita berdoa Tuhan dengar ya. Ya, amin. Haleluya. Amin. Kalau begitu sekarang saya tanya, kenapa kita berdoa? Kita butuh Tuhan. Karena kita Ya. tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, itu alasan-alasannya. Butuh pertolongan, butuh Masuk akal. pertolongan. Itu betul. Kalau kita tidak bisa mengandalkan sendiri, kita butuh Tuhan yang lain ya. Pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita lihat ayat itu, dia bilang apa? Kalau kita berdoa apa? Apabila Aku kamu akan datang, mendengarkan kamu. aku mendengarkan kamu. Berarti kita ini berdoa karena Tuhan mendengar doa kita. Kalau Tuhan tidak mendengar doa, tidak berdoa. Tapi Alkitab bilang, aku mendengar doa kamu. Kalau kamu datang dan berseru, aku dengar. Amin. Begitu Tuhan. Itulah alasan kenapa saya berdoa. Saudara berdoa, kita semua berdoa. Sebab dia dengar. Tuhan mendengar. Lanjut, Nona. Ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku akan menemukan Kamu. Menemukan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Aku akan aku akan memberi kamu menemukan aku. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah dicerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Amin. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh cari aku membuat kamu menemukan aku. Jadi Tuhan yang punya inisiatif dan Tuhan yang buka jalan untuk kita ketemu Dia. Amin. Dan kalau kita ketemu Dia, maka dikatakan di situ Dia akan memulihkan kita ya. Haleluya. Mengembalikan kita ke tempat dari mana Dia telah membawa kita. Jadi kalau kita berdoa, kita pasti ketemu Tuhan. Amin. Dan orang yang ketemu Tuhan pasti mengalami pemulihan. Amin. Amin. Adalah mustahil kalau ketemu Tuhan dan tidak terjadi apa-apa. Mungkin yang dia ketemu barang lain. Tapi selama orang berdoa dan ketemu Tuhan pasti mengalami pemulihan. Amin. Suatu waktu ada orang turun dari menara doa. Saya lihat juga, baik sini. Dari mana? Dari menara doa di atas Om. Kau bikin apa? Berdoa Om. Ketemu siapa dalam doa? Dia saya. Hah? Saya berdoa. Dia kau ketemu siapa di dalam doa? Dalam doa itu kau ketemu siapa waktu berdoa? Saya siapa-siapa. Oh iya sudah. Pantas kau punya
Kalau kau ketemu Tuhan dalam doa pasti berdoa. Tapi kalau kau ketemu hantu, itu yang lain. Turun muka asap. Karena hantu dan Tuhan beda-beda tipis. Gantung kita berhenti di mana toh? Di hantu atau di tu. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan. Amin. Nah, kalau Tuhan mendengar, kenapa kita tidak berdoa? Amin. Doa minta tempat, itu yang besar. Amin. 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 Artinya kalau mau doa minta jiwa Tuhan. Amin. Tuhan. Berdoa serahkan hidup pada Tuhan. Amin. Dan Tuhan rubah keadaan itu. Amin. Saya dulu lagi susah, saya bikin lagu saat karena saya suka bikin lagu. Oh, nanti Bapak Ibu mau lihat lagu saya di YouTube ada. Saya nyanyi sendiri, bikin lagu sendiri, nyanyi sendiri, dengar sendiri. Betul. Coba, kasih gitar kemarin. Cuma lagu yang ini yang saya bikin ini, dia, nah ini begini lagunya. Beta cuma bisa lari saja pada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, tolong beta. Beta cuma bisa lari saja pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong beta. Tiap hari, tiap jam, beta sembahyang sing habis. Serahkan hidup pada Tuhan Yesus manis. Beta cuma bisa lari saja pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong beta. Ya, begitu. Haleluya. Kita cuma bisa lari hanya kepada Tuhan. Amin. Melari kepada siapa? Orang tidak peduli dengan kita, tapi Tuhan peduli. Amin. Amin. Ya. Masuk kamar berlutut dan bilang sama Tuhan, keadaan saya begini Tuhan, tolong saya buka jalan buat saya. Amin. Tuhan banyak menolong orang-orang yang bersulit. Amin. Dan Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Bahkan orang yang kita lihat aja, wah ini orang tidak punya kemungkinan, punya masa depan. Jangan main-main. Di dalam Tuhan ada harapan. Amin. Kalau dia berdoa dan Tuhan dengar, Amin. kita akan terheran-heran. Orang ini sekarang hebat. Padahal dulu dia biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang merancang. Amin. Amin. Sekali lagi ikuti saya, Tuhan. Tuhan yang merancang. yang merancang Masa depan saya. masa depan saya. Amin. Nah, itu kedua ya. Tambah satu lagi ya. Iya. Sampai jam berapa? Terserah. Oke, yang ketiga, kita harus tetap mempertahankan identitas kita sebagai orang benar. Mari katakan bersama saya Saya harus jadi orang benar. jadi orang benar. Coba saudara buka Mazmur pasal 5 ayat 11 dan 12 ya. Nanti saya jelaskan tentang orang benar itu seperti apa. Mazmur 5 ayat 11 dan 12. Sudah ada yang dapat? Sudah. Coba baca. Mazmur 5 ayat 11, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat yang ke-12, sebab engkau yang memberkati orang benar, ya Tuhan engkau memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Amin. Sudah lihat ayat yang ke-12 bilang apa? Sebab engkau Yang memberkati orang benar dan memagari dengan anugerah seperti perisai. ya. Jadi kalau kita baca ayat, kita baca komplit. Lalu kita bertanya dalam hati,
Ayat ini dia bilang apa? Kita baca ulang lagi supaya kita mengerti. Ya. Dia bilang di situ, engkaulah yang memberkati orang benar. Ya. Ya, jadi Tuhan itu memberkati orang benar, betul ya? Betul. Berarti orang yang salah, orang tidak benar, tidak diberkati toh? Ya. Iya. Lalu apa selanjutnya dia bilang? Memagari Engkau memagari, dengan Dia anugerah. dengan anugerahmu. engkau memagari dia dengan anugerah. Nah ini, orang benar, ini arti orang benar menurut saya, bukan menurut kamu, bukan menurut buku dan menurut saya. Jadi definisi sembarang-sembarang tentang orang benar dari saya. Masing-masing orang harus punya definisi sendiri-sendiri loh. Iya. Artinya orang yang sudah sampai kepada bisa membuat definisi berarti orang sudah belajar lama toh. Jadi saya buat definisi sembarang-sembarang tentang orang benar. Orang benar adalah orang berdosa seperti saya dan saudara, yang oleh karena anugerah Tuhan ditebus dan diampuni dosanya Amin. oleh darah Yesus, sehingga kita dibenarkan dan diselamatkan. Ya, itu. Amin. Jadi kalau saya dan saudara sudah ditebus, sudah dibenarkan, jangan hidup lagi dalam dosa. Haleluya. Tapi tetap jadi orang benar, Amin. supaya Tuhan pagari kita dengan kasih setia dan dengan perisai, ya seperti perisai ya. Kalau saudara dengar perisai, perisai itu kan menurut kamus bahasa Indonesia itu dia itu adalah apa itu, pelindung ya? Ya. Perisai. Berarti Tuhan melindungi. Pagar, pagar ini juga sebagai perlindungan. Jadi kalau ada orang mau langsung masuk tidak bisa, ada pagar. Tuhan melindungi kita dengan anugerah seperti perisai. Saudara ingat Ayub ya, orang benar ya, dan Tuhan pagari dia toh, sehingga iblis waktu itu jengkel dan iblis datang minta izin sama Tuhan. Coba izinkan saya, coba dia. Jadi angkat pagar dari dia, iblis minta Tuhan angkat pagar. Jadi kita semua orang benar ada pagar. Amin. Tembok dari surga. Haleluya. Amin. Tembok dan surga. Kita orang benar ada pagarnya. Orang tidak bersiap dan Tuhan akan memberkati kita sehingga kita punya masa depan. Amin. Mari katakan bersama saya punya masa depan, Punya masa depan. akan lebih baik lagi. Akan lebih baik lagi. Karena saya orang benar. Orang benar. Ini terakhir. Karena khotbah itu menurut saya tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh bertele-tele. Yang penting pesannya mendarat. Amin. Amin. Karena pernah saya itu menghadiri orang dulu di khotbah panjang sekali. Dia khotbah sampai jemaat tinggal separuh. Masuk mulai sudah. Dan waktu dia berdoa, doanya sangat panjang, memang terkenal juga khotbah panjang, doa panjang. Dan karena dia berdoa panjang, maka semua pulang dan tinggal satu. Yang satu ini majelis. Majelis dia lihat kiri lihat kanan, terus tidak ada orang lagi. Jadi dia ke depan cabut kunci pintu gereja. Lalu dia antar ke mimbar. Pendetanya lagi masih doa. Dia taruh samping mimbar lalu dia bisik-bisik. Dia bilang, Bapak Gembala, nanti kalau setelah selesai doa berkat, sekaligus tolong kunci pintu gereja. Kita mau pulang duluan. Khotbah terlalu panjang. Jadi yang terakhir, kita harus tetap percaya janji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengar, jangan percaya janji manusia, janji pendeta, janji pejabat yang percaya. Amin. Percaya janji Tuhan. Amin. Ya. Tuhan yang berjanji, dia pasti menepati. Amin. Tidak mungkin tidak tepat. Ya.
pasti dia tepati. Kalau dia tidak tepati, ada sesuatu. Ada dua kemungkinan. Mungkin yang pertama, memang dia tunggu waktu. Yang kedua, memang kita tidak tahu. Jadi, pegang janji Tuhan. Mari ikuti kata saya. Saya harus pegang. Janji Tuhan. Coba satu orang baca Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin. Kalau saudara-saudara sudah dapat semua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi jelas Allah bukan manusia sehingga dia berdusta dan tidak menepati janjinya. Berarti yang suka berdusta dan tidak menepati janji adalah manusia. Karena memang manusia itu sia-sia. Jadi jangan cepat-cepat percaya janji orang. Saya ini sudah terlalu banyak orang yang janji buat saya. Dari sejak awal saya buka gereja sudah 22 tahun ini. Janji itu dia mengalir terus. Tapi saya tidak pernah percaya janji-janji. Saya cuma bilang terima kasih. Saya berdoa, saya syukur. Satu waktu saya turun dari ada gereja yang tinggi dan dia tangga-tangga itu. Turun langsung halaman secara saya. Sudah sampai lantai bawah. Kita bawah dia bilang, Pak Pendeta, saya mau bicara dulu. Saya naik. Kira-kira 2 ruko cukup buat mulai kebaktian. Cukup, lebih dari cukup. Berdoa saja Pak Pendeta. Orang itu sampai dia mati. Sudah mati dan tidak menepati janji. Karena dia bukan Allah. Amin. Dia manusia. Satu lagi dia punya golf 100 hektar di Tanjung Balai Karim. Saya ingat tahun 2002 atau 2003. Oh 2006. Setelah saya pindah sekian, Pak Gembala, doakan saya. Saya lagi jual saya punya lapangan golf 100 hektar. Lumayan 100 hektar, itu besar. Nanti kalau dia laku saya kasih Pak Pendeta 2 miliar. Maksud saya sedikit sekali. Sedikit sekali ini 2 miliar. Kan 100 hektar. Tapi saya bilang, oh ya baik, terima kasih Pak. Saya doakan, kita doa. Tiap ketemu, Pak jangan lupa doakan ya. 11 tahun lalu dia mati. Berarti tidak bisa toh? Ada banyak ibu-ibu juga janji macam-macam. Masih mau bilang mau apa? Dorong mati semua. Jangan janji. Ada juga yang masih hidup. Masih hidup janji. Ada yang sudah cek kasih 30 juta tanggal sekian bulan ini, 50 juta tanggal sekian bulan ini. Oh ini pas tanggalnya ke sana. 3 hari semua tanggalnya. Oh jangan tukar dulu Om ya. Oh iya. Akhirnya saya simpan itu jadi kenang-kenangan. Telepon balik kan sudah lewat. Bagaimana ini barang ini? Apa? Om buang sudah kan? Oh iya Om buang sudah. Tapi ada orang yang tidak janji, tapi dia lagi Amin. dia kirim mobil. Dia bilang Pak Gembala kirim mobil begini. 4 tahun kemudian Pak Gembala mobil sudah kenal. Saya tarik kembali. Tarik aja. Dia kirim lagi Pak. Haleluya. Berikut lagi, dia tarik lagi.
ini lagi 2011 kan? Atau 15? Oh 15. Itu saya tidak ada mobil juga. Telepon dari ini dealer. Perempuan di telepon. Begitu. Ini Bapak Ferry. Iya. Pak, tolong kasih alamat. Untuk apa? Ini dari dealer Daihatsu. Toyota. Iya, kenapa? Alamat untuk apa? Saya mau kirim mobil. Ah, saya tidak bisa mobil. Saya tidak bisa mobil, sorry. Tidak Pak, ini ada orang suruh kirim mobil. Siapa dia punya nama? Dia kasih tahu nama ibu itu. Ini namanya. Ah, kalau itu ya kirim aja. Ini alamatnya. Haleluya. Yang biasa kirim tuh. Kirim, saya pakai 4 tahun kemudian diambil lagi. Pakai balas saya ambil ya, saya tukar. Dia tukar Serena. Saya pakai. Dia pakai balas saya ambil nanti beli yang baru lagi. Ya Pak. Itu ketemu tahun lalu kepala. Nanti sabar ya. Sudah mau beli mobil baru buat Bapak. Oh iya, saya sabar aja. 2 bulan lalu juga begitu. 2 bulan lalu juga ketemu sabar. Terus beberapa minggu lalu pas selesai itu mau tantang doa itu dia langsung lepas tas lari dari sana, dari belakang. Mau pulang sejalan dia balik. Kalau dalam minggu besok saya akan transaksi tanah dibeli. Saya bayar ini kontrak 1 tahun semua. Doa saya. Hari Selasa dia masuk rumah sakit. Selasa berikut dia berangkat pulang ke Suara. Hati saya tidak ada apa-apa. Karena saya tidak pernah pegang janji manusia. Amin. Saya pegang janji. Amin. Mari kita pegang janji itu. Amin. Tuhan yang panggil, Tuhan yang memulai pekerjaan di sini. Amin. 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 Selamat berjuang Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.